semuanya, perkenalkan nama aku Aura Cantika Chani Ahmad dari Prodi Pendidikan Khusus dengan NIM 2403479. Kali ini aku akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa dan komunikasi pada anak dari usia 0 sampai 18 tahun. Sebelumnya, aku mau menjelaskan dulu nih tentang sesuatu, yakni sebuah milestone. Sebenarnya apa sih milestone itu? Milestone itu adalah tonggak perkembangan yang seharusnya bisa dicapai oleh seorang anak dan itu menjadi sebuah patokan apakah anak itu memiliki perkembangan yang sesuai dengan umurnya. Lalu, pada kali ini aku akan menjelaskan tentang milestone perkembangan bahasa dan komunikasi pada anak. Sebenarnya apa sih bicara dan bahasa itu? Aku akan jelasin ya teman-teman sambil aku baca. Menurut National Institute of Health, pada 3 tahun pertama kehidupan, saat otak anak berkembang dan menjadi dewasa, merupakan periode paling intensif untuk memperoleh keterampilan berbicara dan berbahasa. Keterampilan ini berkembang paling baik di dunia yang kaya akan suara, pemandangan, dan paparan yang konsisten terhadap ucapan dan bahasa orang lain. Tampaknya ada periode kritis nih untuk perkembangan bicara dan bahasa pada bayi dan anak. Jadi ini adalah periode kritis di mana kalau dibiarkan berlalu tanpa paparan bahasa akan sulit bagi anak untuk belajar. Terus, apa sih sebenarnya perbedaan antara kemampuan bicara dan bahasa? Kan agak mirip-mirip ya. Aku mau cari tahu dulu ya. Bicara adalah kemampuan untuk menghasilkan suara yang jelas bagi orang lain, sedangkan bahasa adalah kemampuan untuk menyampaikan makna melalui isyarat yang dapat dimengerti. Milestone bicara adalah keterampilan yang membantu menentukan apakah seorang anak berkembang seperti yang diharapkan dalam tindakan fisik bicara. Sedangkan untuk milestone bahasa adalah keterampilan yang membantu menentukan apakah seorang anak dapat berkembang seperti yang diharapkan pada sistem komunikasi yang lebih luas. Untuk bicara sendiri adalah keterampilan yang berkaitan dengan tindakan fisik bicara seperti artikulasi, kualitas suara, dan juga kepasihan. Untuk bahasa adalah keterampilan yang berkaitan dengan sistem komunikasi yang lebih luas, seperti bahasa reseptif, bahasa ekspresif, dan penggunaan bahasa secara sosial. Jadi, kedua milestone ini saling berhubungan, yakni yang bahasa dan juga komunikasi. Dan keduanya ini bentuk sebuah milestone yang kalau misalnya diklasifikasikan akan bentuk milestone yang namanya milestone komunikasi. Aku mau menjelaskan tentang milestone perkembangan dari usia 0 sampai 18 tahun. Dari banyaknya sumber seperti yang ini, aku akan menjelaskan dari usia lahir sampai 5 bulan dulu. Pada tahapan ini, anak mulai mendengus, mengungkapkan rasa senang dan tidak senang dengan cara yang berbeda, seperti tertawa, cekikikan, menangis, atau rewel. Lalu pada usia 6 sampai 18 bulan, mulai memahami kata tidak, mengoceh baba, mengatakan mama, dada, tanpa mengetahui maknanya. Dan dia juga mencoba mengkomunikasikan melalui tindakan atau isyarat, karena mereka belum bisa berkomunikasi dengan bicara yang seharusnya dan masih mengamati lingkungannya. Mereka juga mencoba mengulangi suara yang kita keluarkan, karena mereka baru belajar untuk mengerti bahasa di lingkungannya tersebut. Mereka juga sudah mulai mengatakan kata pertama mereka. Pada usia lahir sampai 5 bulan juga, mereka mulai bereaksi terhadap suara keras, memutar kepala ke arah sumber suara ketika ada suara, memperhatikan wajah ketika kita bicara, dan juga mengungkapkan suara-suara kesenangan atau ketidaksenangan, serta membuat suara ketika diajak bicara. Tentunya ini berhubungan dengan tahapan bahasa yang ada di penjelasan PowerPoint yang diberikan oleh Bunita, yakni adanya tahapan bahasa bunyi, yaitu bayi mulai mengoceh atau membuat suara bayi, seperti bergumam-bergumam, seperti itu. Lanjut, untuk usia 12-17 bulan, mereka mulai menjawab pertanyaan sederhana secara nonverbal, mengatakan 2 hingga 3 kata untuk memberi label pada orang atau benda, mencoba meniru kata-kata sederhana, dan juga mempunyai kosakata 4-6 kata. Pada usia ini juga, mereka mulai perhatikan buku atau mainan selama sekitar 2 menit, mengikuti arahan disertai dengan gerakan, menjawab pertanyaan sederhana secara nonverbal, menunjuk pada objek, gambar, dan anggota keluarga, mengatakan 2 hingga 3 kata untuk memberikan label pada seorang atau benda yang pengucapannya masih mungkin tidak jelas, serta untuk mencoba meniru kata-kata sederhana yang kita ucapkan. Pada usia ini juga, anak-anak harus memahami sekitar 10 kata, menanggapi nama mereka, mengenali salam dan gerakan, misalnya hai, selamat tinggal, dan lain-lain. Mereka juga mengenali beberapa orang dan benda yang mereka familiarkan. Lakukan kotak mata kepada kita ketika bicara, dan mulai meniru dan menggunakan campuran suara, misalnya gerakan, dada, mama, dan beberapa kata umum lainnya.
Pada usia 18 hingga 23 bulan, kosakata mereka setidaknya sudah 50 kata dan pengucapannya masih sering tidak jelas. Mereka mulai membuat suara binatang seperti mo, terus juga mulai menggabungkan kata-kata seperti lebih banyak susu. Menggunakan kata ganti seperti punyaku, menggunakan frasa dua kata. Pada usia 18 bulan sampai 23 bulan ini juga, mereka senang untuk dibacakan cerita, mengikuti perintah sederhana, menunjuk bagian tubuh yang ditunjuk seperti hidung, mulut, mata, memahami kata kerja seperti makan, tidur, mengucapkan sebagian besar vokal seperti N, M, P, H dengan benar, terutama di awal suku kata dan kata-kata pendek. Mereka juga mulai menggunakan bunyi-bunyi ujaran lainnya. Di sini juga karena masih banyak perkembangan-perkembangan yang mau aku bahas, kita bisa lihat milestone-milestone berikut dan bisa membacanya bersama-sama. Ini ada milestone usia 2-3 tahun. Aku juga menemukan dari sumber lain. Sebentar, kita baca yang ini dulu ya. Ada banyak sekali poin-poin yang harus kita pelajari karena kalau misalnya ada keterlambatan bicara, itu harus segera ditindaklanjuti ya, teman-teman, ayah bunda. Ini adalah milestone dari artikel lain yang aku temukan untuk usia 2-3 tahun. Ada juga perkembangan untuk milestone 5 tahun. Ini adalah Speech, Language, and Communication milestone untuk usia 5-6 tahun. Pada usia ini, anak-anak mulai menggunakan keterampilan fonologis mereka untuk membantu mengenali bunyi dan mengartikan huruf dan kata tertulis. Anak-anak juga memenuhi milestone-milestone tersebut, seperti dapat fokus pada satu hal dalam jangka waktu lama. Mereka juga dapat memahami instruksi yang lebih panjang berisi 2-3 bagian, misalnya turun ke bawah, membuka kulkas, dan mengambil minuman. Mereka juga dapat memahami nama-nama benda seperti pakaian, binatang, atau hal-hal lainnya. Terus juga mereka mulai mengenali kata-kata yang terdengar mirip atau berirama, menggunakan beberapa kata kerja tidak beraturan, seperti minum susuku. Mereka juga mulai berpura-pura bermain dan berbicara seolah-olah mereka adalah orang lain. Mereka juga mulai memberikan rincian informasi yang mereka tahu untuk mengetahui hal yang mereka dengar dan memengaruhi pendengar yang mereka ajak bicara. Untuk usia 7 tahun, mereka memahami beberapa instruksi yang lebih rumit dan mengajukan beberapa pertanyaan, serta terus mempelajari kosakata baru dan menggunakannya dengan tepat. Pada usia 7 tahun ini, anak-anak harus mencapai milestone berikut. Menyadari bahwa jika mereka tidak mengerti, mereka perlu minta klarifikasi. Mereka juga harus memahami instruksi kompleks 2-3 bagian, misalnya memilih teman dari sekolah, memikirkan bagaimana perasaan Anda terhadap mereka, dan menuliskan pikiran di buku. Ada banyak sekali milestone di umur 7 tahun ini, dan juga tonggak-tonggak atau milestone yang harus mereka penuhi. Mereka juga mungkin besar-besarkan aspek cerita atau kejadian untuk membuatnya lebih menarik, serta berbicara dengan topik-topik yang terkait langsung dengan mereka atau yang menarik bagi mereka dalam percakapan. Selanjutnya, untuk milestone usia 9 tahun, mereka mempelajari keterampilan seperti mengekstrak informasi penting dari apa yang dikatakan, bertanya atau memberikan klarifikasi, saat terjadi kesalahpahaman, menggambarkan keterampilan mempertahankan percakapan yang penting. Anak-anak juga harus mampu melakukan hal-hal berikut, mendengar informasi dan harus mampu menentukan aspek mana yang penting dan memberikan komentar terkait yang sesuai. Mereka juga mulai menggunakan beberapa fungsi bahasa dalam rangka membangun, memelihara, menciptakan persahabatan. Misalnya, mengkritik, bernegosiasi, dan mengklarifikasi. Kita sudah bisa melihat ya perbedaannya dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Ini menjadi lebih kompleks dan jauh lebih tinggi tingkatannya daripada anak-anak yang berada di umur di bawahnya. Anak-anak biasanya akan belajar dari teman sebayanya yang memiliki percakapan yang lebih maju satu sama lain. Jadi mereka berkomunikasi bersama-sama dan menemukan timbal baik yang bagus. Selanjutnya, untuk anak usia 12 tahun, mereka memiliki pemahaman bahasa yang kurang harfiah dan memahami ungkapan seperti sarkasme, lelucon, dan juga mereka mampu melakukan hal-hal berikut. Mereka mulai memahami sarkasme ketika hal itu jelas, memahami berbagai jenis pertanyaan dan menjawabnya sesuai dengan pertanyaan tersebut, mengenali ungkapan-ungkapan idiom, tapi tidak terlalu tahu mengapa ungkapan itu lucu atau apa artinya, mencoba menggunakan kata-kata yang lebih besar, kompleks, atau canggih, dan juga akan mengenali ketika orang lain tidak mengerti serta mencoba menjelaskannya. Untuk usia remaja 13-18 tahun, mereka akan mempelajari dasar-dasar bahasa dan mereka terus mengembangkan dan meningkatkan keterampilan mereka. Selama tahun-tahun ini, mereka mempelajari berbagai cara menggunakan bahasa yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya.
Bahasa mereka ini terus berkembang hingga mereka dewasa. Pada usia 13 tahun, mereka akan melakukan instruksi lisan yang lebih rumit, berisi sejumlah besar informasi kosakata baru dan tata bahasa yang kompleks, memiliki pemahaman dengan ucapan-ucapan sederhana, umum, dan konteks. Mengakui dan memahami sudut pandang orang lain meskipun bertentangan atau berbeda dengan sudut pandang mereka. Serta masih ada dua hal lainnya yang bisa kamu baca di sini. Ini juga ada contoh kasus di mana seorang anak menggunakan alat peraga untuk membantu remaja lain mengembangkan gaya komunikasi sosialnya di berbagai lingkungan. Dan yang terakhir untuk milestone 14-18 tahun, mereka akan mampu memahami instruksi yang panjang, rumit, dan mampu memahaminya dari berbagai arah yang berbeda. Menggunakan bahasa yang telah diberikan oleh komunikatornya untuk memecahkan masalah rumit selama percakapan, memahami bahasa kiasan, membuat prediksi berdasarkan informasi yang telah diberikan kepada mereka, dan memahami sarkasme. Ketika mereka tidak memahami apa yang diartikan oleh orang lain, mereka juga akan mengklarifikasikannya dengan tepat. Kosakata anak pada usia ini akan berkembang dengan cepat. Mereka mempelajari sekitar 7-10 kosakata baru setiap harinya. Memungkinkan mereka memahami makna ganda dan kata subjek. Mereka juga secara sosial menggunakan bahasa mereka untuk membujuk dan bernegosiasi dengan orang lain, mengikuti terus pembicaraan yang berubah dengan cepat, serta mengubah gaya bahasa mereka agar sesuai dengan lingkungan, situasi, dan mitra komunikasi. Wah, ini sangat berhubungan sekali ya dengan aku, dan aku merasa related karena sekarang umurku 18 tahun. Wah, belajar perkembangan itu sangat seru ya. Lalu, remaja yang lebih tua juga mampu memiliki cerita yang menarik serta memikat orang dengan banyak ide mereka yang lebih kompleks. Sekian dari Aura, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.